Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Jawari Alfa Dunya dari PTIP dengan NIM 2005 0974 020. Mata kuliah perkembangan teknologis eh, dengan mata kuliah komputasi bergerak. Kemudian dengan tema pembelajaran perkembangan teknologi GSM. Generasi pertama, first generation, itu wireless network. Nah, di sini eh, perkembangannya yaitu masih menggunakan basic basic suaranya masih biasa. Kemudian di sini protokolnya masih menggunakan analog. Dan yang second generation yaitu suaranya sudah didesain. Kemudian ada peningkatan kapasitas memori dan juga isinya, dan di sini ada pertama kali first digital standard terkait GSM dan CDMA. Dan third generation itu udah ada lagi perkembangan dari suaranya terkait multimedia, teks, dan internetnya. Dan juga terdapat pertama kali first mobile broadband. Apa itu mobile broadband? Yaitu seperti istilah marketing yang digunakan untuk jalur koneksi wireless ke internet, yang umumnya itu menggunakan perangkat mobile seperti modem, perangkat WiFi, atau tethering dari smartphone. Nah, kemudian ada fourth generation, yaitu udah didesain lagi, dan di sini terdapat IP based protocol. Ini gunanya sebagai router routable, protokol yang bersifat routable. Jadi eh, mengandung informasi yang biasanya menentukan rute paketnya atau alamat jaringannya. Dan untuk kecepatannya yang generasi pertama itu masih 2,4 kilobyte per second. Terus kemudian yang second generation itu sudah 64, dan yang ketiga generationnya itu 2000, dan yang 4G-nya itu 100.000 kilobytes. Kemudian sekilas terkait tentang teknologi one 1G atau first generation. Nah, teknologi ini bekerja memanfaatkan transmisi sinyal analog, karena pada saat itu teknologi ini hanya dapat digunakan untuk panggilan telepon saja. Nah, sini ditandai dengan pengembangan sistem analog dengan kecepatan rendah. Jadi suara itu sebagai objek utamanya. Contoh itu dari pengembangan nirkabel. Pada tahap pertama ini menggunakan NMT atau Nordic Mobile Telephone, dan juga AMPS yaitu Analog Mobile Phone System. Kemudian ukurannya teknologi ini tergolong besar. Jadi ukurannya yang besar seperti ini, dan bila dibandingkan ponsel masa kini. Contohnya ini ke ponsel Motorola Dina TAC. Itu cukup populer pada masanya. Kemudian kemunculan teknologi ini juga berperan besar dalam mendorong pertumbuhan pasar telepon genggam. Jadi pada saat itu telepon genggam merupakan pasar yang cukup digemari pada saat itu. Itu dikutip dari Kompas Tekno. Pada saat itu telepon genggam 30 menjadi 50% dalam tiap tahunnya dalam produksinya.
Bahkan tahun 90 pengguna first generation ini seluruhnya hampir mencapai 20 juta jiwa. Kemudian second generation ini merupakan ponsel yang menggunakan dua generation. Second generation mulai diperkenalkan pada kurun 1990 setelah first generation tadi. Nah, ponsel ini telah menerapkan teknologi yang dapat berkirim dan menerima data dalam ukuran kecil. Maksudnya di sini dapat mengirim pesan serta bergambar yang masih serta pesan yang masih MMS itu. Jadi masih menggunakan analog dan juga sinyalnya itu juga masih di 2 giga itu menggunakan sinyal digital 2 generation, second generation. Dan teknologi ini utamanya dibuat untuk layanan suara dan koneksi data yang cenderung lambat. Jadi pemutakhiran jaringan ini memunculkan istilah 2,5 giga dan 2,5 G dan 2,75 G. Dan generasi 2,5 G adalah generasi yang ditandai dengan adanya GPRS dan pemakaian Edge. Kemudian sekilas tentang teknologi third generation. Pelan-pelan teknologi ini berkembang ke masa transisi menuju generasi keempat atau 4G. Teknologi pada masa transisi ini dikenal sebagai 3,5G dan 3,75G. Dan teknologi ini juga disebut sebagai mobile broadband pertama. Sebutan itu muncul karena kemampuannya dalam mengakses internet dan bisa digunakan sebagai pengganti koneksi internet melalui kabel. Kemudian muncul teknologi UMTS yang ini bertujuan untuk memberikan kecepatan akses data lebih baik dengan munculnya teknologi yang mengakses internet lebih cepat, yaitu memakai HSDPA atau High Speed Downlink Packet Access. Selain kecepatannya ini, teknologi ini juga memungkinkan digunakan sebagai kegiatan yang terkait dengan transfer audio, grafis, maupun video. Singkatnya, ini mampu digunakan sebagai streaming video ataupun melakukan video call. Kemudian pelan-pelan teknologi ini juga mampu menuju ke generasi 4 4G tadi dan batas tersebut ada batasnya juga di sini. Perhitungan secara teoritis. Jadi sehingga pengguna itu dalam keadaan nyata akan merasakan kecepatan transfer yang lebih rendah, tapi tergantung situasinya juga. Dan ini sekilas tentang teknologi 4G. Teknologi komunikasi generasi ketiga itu selanjutnya dikembangkan menjadi generasi keempat atau 4G. Ada dua sebutan yang terkenal. Yang pertama ada Long Term Evolution atau LTE serta Long Term Evolution Advance. Dan ditandai dengan layanan akses internet yang lebih lengkap dengan basis internet protokol dan adanya pengembangan Wi-Fi dan WiMAX. Nah, teknologi LTE tadi secara teori menawarkan kecepatan unduh mencapai 100 megabytes per second dan kecepatan unggahnya mencapai 50 megabytes per second. Dan ini bisa lebih cepat lagi tergantung rilis teknologi yang digunakan oleh operator. Nah, namun sebenarnya LTE ini masih diberi label teknologi pra 4G. Label ini karena kan secara teoritis yang ditawarkan LTE belum mencapai standar 4G dari ITUR.
Dan organisasi tadi itu mengeluarkan IMTA atau International Mobile Telecommunication Advance itu yang berisi syarat sebuah teknologi komunikasi 4G. Syarat tersebut itu merupakan menyatakan bahwa sebuah teknologi 4G itu harus memiliki kecepatan unduh mencapai maksimal 1 GB per second dan unggah maksimal 500 megabytes per second. Nah, sedangkan di LTE yang seringkali disebut 4G itu belum mencapai syarat. Berdasarkan hal tersebut, LTE lah yang mendorong muncul sebagai teknologi True 4G. Dan jaringan 4G LTE yang digelar oleh operator telekomunikasi Indonesia yaitu ada di XL, Axiata, Indosat, serta Telkomsel yang jangkauannya masih terbatas di beberapa wilayah. Kendala lainnya adalah belum banyak perangkat yang bisa digunakan untuk mengakses 4G Lite. 4G LTE di frekuensi 900 MHz. Dan Kemenkominfo sekarang sedang bersiap mengumumkan 4G LTE tahap 2 di frekuensi 1800 MHz. Dan rencananya ini itu udah dirilis di pertengahan Februari 2015. Dan pengguna internet ini harus bersabar juga untuk bisa mengetahui seberapa muluskah kecepatan transfer data yang nanti terwujud di Indonesia. Setidaknya kecepatan akses yang lebih tinggi diprediksi membuka banyak kemungkinan baru. Nah, Indonesia sendiri, nah ini keberadaannya masih 4G itu. Evolusi chart untuk mobility-nya AMPS, roaming, capacity, medium, capai 3G. Untuk evolusinya seperti ini. Nah, penyajiannya untuk yang first G, yang ya, yang 1G itu layanan suara besar. Itu tahun 1980-an. Terus evolusinya lagi yang dua yang 2G itu pada tahun 1990-an itu ada layanan suara, SMS dan MMS. Yang 3G itu suara dengan data, SMS, MMS, panggilan video, akses internet, TV. Dan di 4G itu 2090-an itu ada suara dengan data, SMS, MMS, akses internet, panggilan video, TV seluler, yang mampu HD, dan juga ada komputasi awan. Untuk 5G sendiri itu ada tadi dan tambahan internet untuk segala. Tapi di Indonesia belum mencapai 5G. Nah, gimana sih bisa sampai 5G nanti? Seperti ini. Untuk unduhnya itu bisa sampai 6400 MB per 1 second. Bakalan seperti itu. Nah, untuk 5G sendiri itu sangat bagus dari very high data rate, very high capacity, reliable, long battery lifetime, dan juga mobility-nya juga bagus. Sekian, terima kasih dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.